Kubu Roy Suryo mendatangi Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Kamis 15 Januari 2026. Kedatangannya untuk menyampaikan keberatan atas pelimpahan berkas perkara tahap 1 kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Adapun tampak yang hadir diantaranya kuasa hukum barisan pembela Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifa Wisya Tiasuma, Refli Harun, kuasa hukum Bala RRT Jahmada Girsang, Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Kawan-kawan semua media massa ya, rekan jurnalis, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di press conference ini. Ada banyak hal, bukan beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama dan utama adalah soal pelimpahan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia CQ Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi ya, harusnya counterpartnya Kejaksaan Tinggi mengenai kasus di klaster 2. Khusus klaster 2 itu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan kemudian Dr. Tifa Wisya Tiasuma. Nah, kalau klaster 1 itu boro-boro mau dilimpahkan, diperiksa aja belum sampai sekarang. Ini kan aneh, sudah ada anti politik. Klaster 2 ini apa istimewa pada pihak dan juga ya. Nah, ada 7 poin yang sudah kami rumuskan soal keberatan itu, nanti akan ditambahkan secara simultan oleh Dr. Tifa, oleh Mas Roy, oleh rekan-rekan pihak lainnya. Saya bacakan saja karena saya tidak hafal semua, ya kan? Oke. Kami mengatakan ini ya, yang kami sampaikan bahwa pelimpahan berkas perkara atas nama Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa atau Tifa Wisya Tiasuma sangat prematur dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dengan alasan-alasan sebagai berikut. Nanti saya bacakan, tapi yang lain nanti elaborasi. 1. Ahli dan saksi meringankan saksi adjudge yang diajukan tim kuasa hukum RRT belum diperiksa hingga saat ini. Tim kuasa hukum RRT namanya Bala RRT ya, barisan pembela Roy, Rismon, dan Tifa. Tapi kami mendapatkan surat per tanggal 20 Januari panggilan itu, padahal sudah dilimpahkan, nanti akan dielaborasi oleh Bang Jagir ya. Oke. Kemudian yang kedua, dari pemeriksaan terhadap RRT oleh penyidik pada tanggal 13 November 2025, pemeriksaan sebagai tersangka, dan gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 oleh penyidik Polda Metro Jaya, terlihat dasar penetapan tersangka sumir karena tidak ditunjukkan secara spesifik lokus deliktinya yang mana, tempus deliktinya yang mana, peristiwa pidananya yang mana. Yang ditunjukkan ke kami hanyalah sebuah tempus delikti yang panjang, yaitu 22 Januari sampai 30 April 2025. Tapi yang spesifiknya kita nggak tahu. Seperti kasus Sylvester kan kelihatan betul, demo di depan Mabes ya. Dan kelihatan kan kalimatnya apa, kemudian tempusnya di mana, lokusnya di mana, itu kelihatan. Oke. Kalau ini nggak jelas, nanti akan dijelaskan oleh teman kami. Kemudian yang ketiga, nah ini bahasa masalah selembar kertas ijazah asli. Saya cuma bilang ijazah asli dan tanda kutip, ini selembar kertas ijazah asli yang diperlihatkan pada gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 oleh penyidik Polda Metro Jaya justru makin meragukan dan menguatkan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kenapa? Antara lain adalah terlihat dari proses yang tidak transparan. Jadi kalau kita bicara prinsip good governance, clean government, itu sangat tidak govern. Tidak boleh disentuh, tidak boleh dirabat, apalagi difoto. Tetapi dengan putusan Bonatua ya di Komisi Informasi Pusat kemarin, tidak ada lagi alasan untuk tidak memperlihatkan ijazah itu ke publik kalau diminta. Iya, dan harus berani diteliti oleh publik sekalipun. Oke ya. Kemudian 4, ini Mas Roy akan tambahkan nanti. Ahli yang dimintai keterangan oleh penyidik sangat meragukan dan tidak jelas keahliannya, diduga memanipulasi data atau informasi elektronik. Diduga. Jadi waktu gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember, kami berharap akan crossfire dengan ahli sana. Ternyata tak satu pun ahli dikeluarkan oleh mereka. Dan kita mendatangkan ahli, 3 orang ahli waktu itu yang didengarkan. Ada Profesor Tono Saksono, Ridho Rahmadi PhD, dan kemudian Didit Mulyanto. Didit Wijaya Mulyanto itu stand up comedian. Oke. Yang kelima,
Pernyataan keaslian ijazah Jokowi oleh pihak penyidik sangat diragukan dan penyidik bekerja tidak independen karena itu dibutuhkan hasil laboratorium yang kredibel dan independen. Jadi kawan-kawan semua, tanpa menghilangkan respek dengan Polda, penyidik Polda Metro Jaya atau Bareskrim Mabes Polri, ya, kami tidak terima sesungguhnya ketika mereka menyatakan itu asli tanpa sebuah proses yang memadai dan transparan. Karena itu kita ingin ada the third opinion, tidak pernah. Karena itu kita bersurat kepada lembaga di luar Reskrim, di luar Mabes Polri. Ya, memang kita lihat apakah mereka bisa atau tidak. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan satu-satunya pada institusi yang kita anggap tidak netral. Ini mohon maaf ya. Dalam kasus ini ya, kita tidak berpihak-pihak. Kemudian nomor 6, penyidik melakukan tindakan berlebihan, bahkan penyalahgunaan kewenangan dengan memasukkan pasal-pasal Undang-Undang ITE yang tidak relevan dengan delik aduan. Terlihat penyidik mengentertain kasus ini demi Jokowi. Kenapa kami katakan demikian? Kan asal-muasalnya adalah delik pencemaran nama baik dan delik fitnah. Jokowi merasa dicemarkan dan difitnah. Tiba-tiba kok masuk pasal-pasal provokasi, pasal-pasal ujaran kebencian, pasal edit dokumen, manipulasi, kemudian edit dokumen seolah-olah itu dokumen yang otentik, dan semua pasal selundupan tersebut dalam tanda kutip itu dengan ancaman di atas 5 tahun semua, 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Padahal delik aduannya sendiri yang diadukan yang harusnya dipakai yaitu pasal 310 KUHP yang lama, 311 KUHP yang lama, dengan pasal 27 Undang-Undang ITE, itu ancaman hukumannya bervariasi 9, 2, 4 tahun saja. Jadi dari sini sendiri terlihat bahwa petugas melakukan entertaining dan kemudian kita menganggap overcharging, berlebihan ya. Kemudian yang ketujuh, ini agak teknis. Seluruh pasal yang dikenakan terhadap RRT tidak ada yang relevan dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jadi RRT ini dikenakan 6 pasal dengan jungtul-jungtulnya ya. 6 pasal itu tidak ada yang relevan. Satu saya sebutkan ya dengan cepat. Pasal 310 KUHP, ini KUHP yang lama, itu mengenai pencemaran nama baik. Itu sudah dikatakan, kalau untuk kepentingan umum, pencemaran nama baik itu nggak berlaku. Ya, jadi untuk kepentingan umum dan membela diri. Soal ijazah ini adalah soal kepentingan umum, soal publik, dan putusan KIP memperkuat itu. Ya, KIP mengatakan bahwa dokumen ijazah adalah dokumen publik, jadi tidak boleh ditutup-tutupi. Yang kedua, pasal 311 KUHP soal fitnah. Fitnah itu baru punya legitimasi kalau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah itu asli, dan itu harus melalui putusan pengadilan usaha negara atau pengadilan perdata citizen lawsuit yang sekarang ada dan berproses di Solo. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, mereka tidak bisa diproses. Itu kata Pak Mahfud juga, kata Pak Jimli juga, jadi bukan kata kami saja ya. Oke. Yang ke C, pasal 27A itu mengenai pencemaran nama baik dengan dokumen elektronik, sama mutatis dengan yang 310, dan ditambahkan ada putusan MK bahwa yang namanya pencemaran nama baik ini tidak berlaku untuk para pejabat, tidak berlaku untuk institusi, tidak berlaku untuk kelompok masyarakat yang pajak dan lain sebagainya. Tapi Pak Jokowi kan bukan pejabat, menurut kita masih pejabat karena dia masih tercatat di Dana Negara. Soal dia tidak bekerja dan tidak menerima gaji itu soal lain. Tetapi urusannya adalah urusan publik, bukan urusan private, gitu ya. Kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024 mengenai ujaran kebencian. Ini pasal ini sering sekali digunakan. Bahkan Gus Nur dan Bambang ini juga dikenakan pasal ini akhirnya. Selain berita bohong yang kemudian gagal, tetapi ujaran kebencian. Padahal di sini dibatasi ujaran kebencian itu haruslah berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Ijazah itu kertas, bukan warna kulit dia, ya kan? Bukan fisik, bukan agama, bukan keyakinan. Jadi how-come tiba-tiba menggunakan pasal ini? Oke. Pasal 32, nah ini yang paling aneh. Intinya pasal 32 itu adalah memanipulasi yang menyebabkan dokumen publik atau dokumen orang lain itu rusak.
Mas Roy dan teman-teman ini, Rismond, Dr. Petra, nggak pernah merusak dokumennya Pak Jokowi itu yang bernama ijazah, sokol ijazah itu. Yang mereka lakukan adalah melakukan sebuah analisis, di mana first produknya sama end produknya sama. Mereka kan tidak membuat hal yang baru atau membuat rusak dokumen tersebut. Kok lucu, dikenakan pasal 32 Undang-Undang Peneliti, ya, 32 ayat 1. Nah, terakhir, pasal 35 junto pasal 51, ini yang lebih lucu lagi. Intinya adalah ada orang yang mengedit sebuah dokumen, termasuk dokumen publik, dan editing itu dimasukkan agar seolah-olah dokumen itu menjadi dokumen yang otentik. Awalnya palsu kan? Atau tidak asli, lalu dieditlah sama Mas Roy CS agar terlihat otentik. Ini kan terbalik justru. Tidak ada satu single statement pun yang mengatakan Mas Roy, Dr. Tifa, dan Rismond itu mengatakan ijazah itu adalah asli setelah mereka edit agar tampak otentik. Yang ada malah 99,9% palsu. Jadi it doesn't make sense, nggak masuk akal kan? Ngapain dia bilang bahwa seolah-olah itu otentik padahal statementnya adalah palsu. Itu yang saya sampaikan secara in brief ya, nanti akan ditindaklanjuti, akan dielaborasi lebih lanjut oleh rekan-rekan PH yang lainnya. Tapi saya kasih kesempatan pada prinsipal dulu ya. Pak, ini biar melanjutkan tadi kan tanggal 20 Januari sudah memanggil untuk pemeriksaan saksi Dahli ya. Siapa saja dulu? Nah, biar ada yang menyambung iya, dengan pernyataan Abang. biar ada division of labor, pembagian tugas ini orangnya yang akan mengatakan. Ya. Oke. dulu ya. Pertanyaan dulu atau ngomong dulu? Boleh langsung jawab yang tadi. Ya, langsung Aku Abang terangkan elaborasi soal saksi dan ahli. Baik, rekan-rekan ya, sekalian yang saya jelaskan ini maha penting banget, karena ini berkaitan dengan pelimpahan berkas tanggal 13 Januari yang lalu. Nah, kenapa menarik? Karena di tas saya ini lihat ada panggilan untuk 10 orang. Saksi ahli. Ya, ahli dan saksi yang meringankan. Nah, apa yang menjadi menarik, sementara berkas yang katakanlah 3 orang sudah dilimpahkan kejaksaan tanggal 13 Januari yang lalu, sementara kemarin kita mendapat panggilan untuk ahli. 6 ahli, nanti saya sebut namanya, mungkin ada yang sebagian. Yang jelas salah satunya adalah Rocky Gerung. Jelas dipanggil tanggal 22. 6 ahli Tanggal 20. tanggal 20 Dan itu ulang tahunnya Rocky Gerung itu. tahun 20 tanggal 20 nanti ini semua ahli dan saksi dipanggil serentak. Saya nggak tahu nanti gimana ramainya Polda Metro Jaya ini. Bayangkan itu semua profesor, ahli dan sebagainya, kecuali 3 itu adalah saksi biasa atau dejian kita. Jadi kembali saya katakan adalah yang menarik adalah menurut kami dari praktisi hukum ini nggak layak sebenarnya. Kalau sudah dilimpahkan di sana, ya kita seharusnya dipanggil di sana. Tapi yang panggil masih Polda Metro Jaya. Tapi let's say kenapa? Karena ada percampuran undang-undang sekarang. KUHP lama, KUHP lama, kawin dengan KUHP baru dan KUHP baru. Barangkali ini ditafsirkan karena banyak sekali peraturan-peraturan yang berkenaan dengan itu. Tapi kami selaku kuasa atau penasihat hukum daripada tersangka ini mengikuti saja. Kita tidak persulit. Mau dipanggil tanggal 20 Januari nanti itu serentak, monggo aja. Yang penting ruangannya di dalam. Kalau ruangan wartawan sih sampai ke Jalan Sudirman juga bisa ya, gitu ya. Oke, jadi saya bacakan ya. Ahli yang kita ajukan, tanggalnya. Ahli yang kita ajukan pada gelar perkara tanggal 15 Desember 2025 itu kita ajukan tanggal besoknya kita ajukan ahli ada 3 orang. 3-3-nya mengikuti gelar perkara. 3-3-nya itu berbicara, memberikan pendapat di gelar perkara. Dan pendapat mereka sangat luar biasa. Saya nggak perlu spill namanya ya. Tapi semua 3-3-nya 2 profesor dan 1 doktor. Kemudian kami susul pada tanggal 22 Desember 2025 yang lalu, nggak kebaca berapa. Pada tanggal 22 Desember 2025 yang lalu, tahun lalu ya, belum sebulan, tapi tahun lalu sebutnya. Kami ajukan lagi ahli 3. Tidak sebut spill namanya, tapi 1 saya spill khusus. Rocky Gerung,
yaitu ahli filsafat, bahasa, dan politik. Kemudian ada saksi, ada church yang lain yang tidak disebut namanya juga, tapi udah akrab dengan kita, oleh sebab itu disebut saksi meringankan. Jadi rekan-rekan sekalian, keakraban kita untuk tanggal 20 tidak perlu diundang lagi untuk ini hal ini. Mari kita sama-sama akan dihadiri oleh 10 orang. Dan ada satu lagi nanti Dr. Tiba barangkali yang mengajukan ya. Ada yang memasuk bantuan, nanti Mbak Tiba yang menjelaskan itu. Nah, semua ahli ini kita ajukan dari RRT, jangan lupa. Dari RRT, bukan dari lembaga lain atau law firm lain, tidak, tapi dari RRT. Nah, saya kira itu yang perlu dari saya ya untuk tanggal 20 ini. Kenapa tadi ada semacam, bukan aneh ya, yang menurut saya agak sedikit pertanyaan. Sudah dilimpahkan ke sana, apa yang terjadi kita tidak tahu. Barangkali kalau dipanggil lagi ahli ini untuk BAP, tentu perlu pendapat dari para ahli ini. Itu yang utama. Kami tidak bisa komentar lagi lebih dalam, kan kita masalah yang kita serahkan nanti untuk tanggal itu. Kemudian mengenai lab, saya jelaskan juga ya. Saya harus baca data karena ini menyangkut lembaga negara. Pada tanggal 31 Desember akhir tahun, kita masih ramai di Polda ini bersama Tifa, semua yang kita ya masih mengerjakan pekerjaan ini. Dan disitulah saatnya kita mengajukan laboratorium selain laboratorium forensik polisi yang ada sekarang ini. Kenapa kita berhak dong mengajukannya? Kita ajukan pada tanggal 31 Desember yang lalu 3 lab di luar lab krim Bareskrim atau Polri. Saya sebutkan satu adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini boleh dong disebut karena ini umum. Dan kami suratin resmi. Dan kami kerjasama dengan penyidik di dalam bahwa kami sudah suratin ke sana dan kami juga suratin ke Polda Metro Jaya. Jadi klop, sinergi gitu, nggak ada yang membuat-membuat. Kemudian yang kedua adalah Lab Krim Pusat Polisi Angkatan Darat, Puspomat. Sama komen, yang kedua ini sudah membalas surat kita. Dan memang sangat gentleman. Puspomat ini adalah Angkatan Darat, mereka punya laboratorium juga, tapi dijawab dalam surat itu bahwa saat ini Puspomat ini tidak menangani lagi forensik, tapi khusus menangani narkoba. Oleh sebab itu mereka mohon maaf sebesar-besarnya, ditujukan kepada kita suratnya, mereka tidak bisa melakukannya. Ketiga, ini yang paling canggih menurut saya, Instrument Laboratory and Services UICEM, Universitas Indonesia. Jadi dua hal ini belum menjawab. Bisa juga mereka langsung menjawab penyidik, kita tahu kan? Tapi ya kita tunggu saja. Artinya poin yang saya sampaikan adalah ahli dan ahli adecer dan laboratorium yang kita inginkan independen dilakukan untuk itu. Kalau tanpa itu kami tidak akan terima. Kecuali kalau ditunjukkan ijazah hasilnya sekarang. Tanpa lab itu boleh, karena Mas Roy ini mampu melihatnya. 99% berdasarkan gelar perkara khusus 15 Desember yang lalu, Mas Roy dan kita semua, bukan Mas Roy aja, saya juga ikut mengatakan bahwa semakin nyatalah ijazah itu 99,9% palsu, karena kita melihat semua, tapi tak boleh dipegang. Nanti Mas Roy yang menjelaskan tidak boleh dipegang itu maksudnya. Saya kira gitu Prof dari saya. Terima kasih ya. Ya, ada masih PH ya? Oh, masih PH dulu. Terserah. Pak Roy langsung. Oke. Ya udah, ya komen. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan, jadi insya Allah tidak akan mengulangi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Refli Harun selaku kuasa hukum kami dari Bala RRT. Tadi juga ada Pak Girsang, ya Pak Jamal Girsang. Nanti juga ada Pak Al-Katiri dan tentu saja Dr. Tifausia Tiasuma. Kita memohonkan izin, Dr. Resmond hari ini lagi berada di Bandung, berada di luar kota, jadi tidak bisa ikut bersama. Pengennya tadi ikut bersamai, tapi ya udah diwakili oleh kami berdua. Nah, yang pertama adalah tadi Mas Refli atau Dr. Refli atau Prof. Refli mengatakan bahwa kita menyambut baik dan sangat mendukung keputusan Komisi Informasi Pusat kemarin pada perkara yang diajukan oleh Dr. Bonatua Silalahir, yaitu apa? Salinan ijazah milik Joko Widodo yang sudah digunakan, sekali lagi, sudah digunakan pada tahun 2005 dan 2010 di KPU Solo, kemudian 2012 di KPUD DKI Jakarta, 2014-2019 di KPU Pusat, itu sifatnya adalah terbuka
dan harus disampaikan kepada publik ya, karena itu adalah dokumen yang tidak boleh dirahasiakan atau di luar ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut menyusunnya. Karena KIP menandaskan atau kata Prof. Raffi itu memperkuat ayat 18 pasal 18 ayat 2 di Undang-Undang KIP bahwa orang yang pernah menggunakan ijazah itu adalah selaku publik yang harus menginformasi. Jadi nanti di sini kita akan lihat siapa penandatangan legalisasinya, kemudian tanda tangan dari profesornya, dari rektor, kemudian dekannya. Dan saya atau kami sudah mendapatkan petunjuk bahwa ada di antara 5 dokumen yang ada di KPUD dan KPU itu adalah tidak berkesesuaian dengan fakta. Jadi clear banget. Ada petunjuknya nanti akan kita informasikan. Kami mendukung penuh, kami mengucapkan terima kasih kepada KIP, Komisi Informasi Pusat yang telah memenangkan suara rakyat. Jadi ini adalah kemenangan rakyat. Yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi benar kata Pak Jamada Girsan. Kami begitu melihat gelar perkara khusus yang kemudian sosok kertas seperti ini yang ditampilkan, ya, saya langsung saat itu juga tanpa tadi ngaleng-ngaleng saya langsung bilang, lah ini palsu, 99,9% palsu karena fotonya itu sangat-sangat kontras dan foto ini adalah sangat-sangat tidak berkesesuaian kalau foto itu dikatakan 40 tahun yang lalu. Dan orang lain yaitu Bapak Komjen Polisi Purnawiran Uggraseno kemarin pada saat sidang lawsuit yang ada di Solo juga mengatakan, saya kenal langsung dengan Pak Jokowi. Saya lihat foto ini bukan Jokowi, itu seorang mantan Wakapolri loh ya. Jadi mantan Wakapolri yang semoga didengarkan oleh para junior-juniornya di sini. Karena beliau mengatakan orangnya tidak sama. Nah, jadi artinya apa? Jelas betul bahwa bukti yang coba diajukan ini adalah memang tidak berkesesuaian dengan fakta. Apalagi dalam gelar perkara khusus itu, bukti itu dimasukkan dalam plastik begini. Nah, coba kalau itu ada embos, tangan siapa yang bisa nembus masuk ke plastik? Nggak mungkin, plastiknya tebal, lebih tebal dari ini malah. Ya, jadi nggak mungkin. Kalau di sini ada embos, apalagi dia mengatakan embus, bukan embos, embus. Ya, gitu. Di dalam salah satu infotainment cc.com saya rekam itu pernyataannya, itu kan ada embus. Tangan saya meraba, mesti saya nggak boleh. Ya nggak mungkin raba, plastiknya itu nggak sobek, nggak apa-apa. Dan kita juga mengaturkan doa Al-Fatihah kepada pemilik ijazah ini karena adik dari beliau yaitu Pak Rujito kemarin sudah menayangkan ini ijazah aslinya di Pengadilan Negeri Solo pada citizen lawsuit. Boleh dipegang, boleh difoto, bahkan Mas Rujito mengatakan, Pak Taufik juga, kemudian Pak Andika juga mengatakan silakan difoto dengan high resolusi. Mohon maaf di sini masih saya kaburkan karena saya waktu itu memang belum meminta izin kepada Pak Rujito. Tapi Pak Rujito sendiri kemarin malah mempertunjukkan ijazah aslinya. Ditunjukkan ada emboss, ya bukan embus. Ada emboss, ada watermark dan ada satu lagi yang dia center. Ya, nah itu apa? Nanti akan ada. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya ingin menandaskan bahwa 3 poin tadi itu sangat-sangat penting dan itu sebenarnya saya mengulangi statement Prof. Raffi tadi. Apa yang kami lakukan itu sebenarnya justru beda dengan apa yang dilakukan oleh orang bernama Dian Sandi Utama dan Andi Aswan. Didukung oleh ahli abal-abal namanya Joshua Sinambela. Yang justru dialah sebenarnya melanggar. Jadi Andi Aswan dan Joshua Sinambela pada 2 kali tayangan TV tanggal 19 dan 25 November live, dia menunjukkan ijazah palsu. Kenapa? Karena justru ijazah yang di upload oleh Dian Sandi ini dikoreksi sehingga logo Universitas Gadjah Madanya menjadi rusak. Itulah yang harusnya dilakukan oleh kepolisian, menerapkan pasal 32 dan 35. Bukan kami nggak pernah melakukan rekayasa. Yang kami lakukan ini adalah zooming atau magnifying, bukan editing. Ya, zooming atau magnifying itu biasa. Misalnya, saya sering diminta oleh Polda Metro dan Mabes untuk misalnya ada perampokan di supermarket, nggak jelas plat nomor motornya atau plat nomor kendaraannya. Saya diminta menganalisis. Masa saya menganalisis gambar besar ada logo supermarketnya atau apanya? Enggak. Saya zoom ke plat nomor. Saya lakukan proses separation, cyan, magenta, yellow, black. Kemudian saya pisahkan lagi. Teksturnya saya tambahin. Saya tingkatkan hue-nya. Saya tingkatkan sharpness-nya. Itulah yang kami lakukan. Dan pada saat itu, ijazah yang disebut 1120 milik Joko Widodo dan ijazah 1117 milik Sri Murti Ningsih, ijazah 1115 milik Prono Jiwo. Ini beda, teman-teman bisa lihat.
A-nya beda. Ijazah milik Joko Widodo, istilah saya waktu itu adalah mencotot, ya, mencotot atau keluar. Nah, nanti kita juga akan mendengarkan statement dari Dr. Tifa bahwa 700 sekian dokumen itu, 709 dokumen itu pun juga diverifikasi. Apa itu kok bisa dijadikan barang bukti? Mestinya satu barang bukti saja cukup. Dan statement yang menarik dari, sekali lagi, Pak Komjen Ugraseno, kalau yang namanya barang palsu, itu yang biasanya disita. Saya kasih contoh, Michael Benyamin Sinaga mengadukan Andi Aswan dan salah satu termo lainnya ya, saya sebut aja lah, namanya Mo1 dari Mo1 TV, itu namanya Irjen, ya, Laurentius Irjen, ya, itu karena menuduh Michael Sinaga itu kartu persnya palsu. Michael Sinaga memberikan kartu pers ke polisi. Apakah disita kartu pers itu oleh polisi? Enggak, dikembalikan. Barang yang asli dikembalikan. Barang yang dicurigai tidak asli disita. Nah, jadi Pak Komjen Ugraseno juga mengatakan, kok lucu, malah ijazahnya Jokowi itu disita. Jadi sekali lagi itu poin-poin dari saya. Jadi menambahkan apa yang tadi sampaikan Prof. Refli dan juga Pak Jamada, nanti akan tambahkan Pak Al-Katiri dan juga Dr. Tifa. Sedikit saja saya tambahkan di luar ini sedikit. Sekali lagi jangan percaya dengan foto ini ya. Foto ini adalah hoax. Ini rekayasa AI generated, ya, dibuat dengan menggunakan artificial intelligence. Ya, ini mesra sekali tapi nggak ada. Dan orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf itu. Nah, jadi makanya kita tunggu saja. Kenapa dia? Oh ya sekarang. Ya, nggak ada minta maaf. Ini palsu ya? Palsu ya? Nggak ada. Jadi statement dari ES Egy Sujana dan kemudian Damai Hairul Lubis itu akan membuat orang-orang itu bertanya-tanya. Dan sekaligus orang-orang itu akan membuat satu pemikiran di kepala dan pemikirannya adalah budrek mereka, ya, budrek itu pusing. Jadi silakan orang-orang pusing budrek, ya. Budrek bukan budrek ini. Tidak ada. Itu iya, berdatang aja, makanya tanyakan ke Pak Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis. Saya ketemu Pak Damai Hairul Lubis di salah satu TV kemarin sore. Saya mendengar suara langsung dari Pak Egy Sujana di TV yang lain dalam acara live juga. Pak Egy Sujana mengatakan nggak ada maaf-maafan. Bahkan dia mengibaratkan kedatangan saya dan Damai Hairul Lubis itu bagaikan Nabi Musa dan Nabi satu lagi Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Wah, ngeri banget, mendatangi Fir'aun. Jadi biarkan orang-orang berbicara itu silakan budrek. Kami tidak ambil pusing. Kami tidak ambil budrek. Kami RT tetap solid, bahkan RT tetap solid dengan 5 yang lain, bahkan dengan 4 yang lain. 12 ya, jangan coba dipecah-pecah dengan politik DVD et impera gaya komunis. Ya, terima kasih. Memberikan hadiah buku kepada presiden. Ya biasa kalau buku, respon juga kasih buku ke siapa-siapa. Dr. Tifa, saya dan juga kasih buku ke Pak Prabowo juga. Ya. Nggak apa-apa, kritikan. Ya harus CBM. Ya, jangan cemen. Iya ya, CBM apa? Budrek dan juga memalukan. Nah, sekian terima kasih. Pak. Pak Jokowi. Ya tanyakan makanya Tapi Pak dari di Polda sendiri kan sudah menerima nggak apa-apa, RJ silakan diajukan RJ. Dan kemarin kuasa hukumnya juga bingung mendengar statementnya Pak DHL sama Egy. Nggak minta maaf kok kasih RJ. Ya udah, makanya. Tapi benar ya, dibenarkan memang sudah mengajukan RJ. Kapan itu? Katanya semenjak 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Mending tanyakan langsung lah. Iya, jangan kita. Iya, Ya, jangan nanti kita ya. nanti budrek kita. sendiri bakal coba mendatangi Enggak. Udah, di luar itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Jadi soal Egy Sujana itu tanyakan kepada Egy Sujana ya. Jangan tanyakan kepada kita. Tapi dari acara langsung di sebuah TV dia sendiri mengatakan tidak minta maaf. Yang tertiba silakan. Baik, ini saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting ya bagi rakyat Indonesia ya. Terutama juga saya sampaikan ini, saya aturkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini supaya masyarakat Indonesia tahu bahwa kami bertiga, Roy Suryo, Rizwan Syahnipa, dan saya, Dr. Tifa, itu mengalami diskriminasi, mengalami inequality before the law. Ya. Supaya tahu, tanggal 7 November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan ada 8 tersangka. Ya. Tapi sampai dengan hari ini, 5 tersangka yang lain sama sekali belum dilakukan pemeriksaan. Ya, ini buat kami diskriminatif.
Kemudian sebelum mereka diperiksa, bahkan kemudian kami bertiga berkasnya dari Polda Metro Jaya per 12 Januari 2026 sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya, ini diskriminasi yang kedua. Ini kami mengalami inequality before the law yang kedua. Dan ini sudah di luar batas ya, sudah di luar batas. Namun secara ilmu saya ya, ilmu perilaku, ilmu neuroscience behavior, saya melihat tindak tanduk dari Polda Metro Jaya itu menunjukkan bahwa mereka itu kebingungan. Mereka itu panik ya, sehingga mereka melupakan undang-undang mereka sendiri, Perkap, mungkin nanti Pak Al-Kafi bisa sampaikan. Mereka juga melupakan apa yang menjadi standar operasional prosedur. Kami ya sudah menyampaikan daftar permohonan saksi-saksi dan ahli-ahli ya untuk RRT, tetapi sampai dengan hari ini belum dipanggil satupun. Bahkan kemudian baru saja kami terima bahwa mereka akan dipanggil tanggal 20 Januari 2026. Sementara berkas kami sudah dilimpahkan ke kejaksaan 12 Januari 2026. Ini artinya Polda Metro Jaya mengalami kebingungan secara waktu. Ya, kenapa? Kalau berkas dilimpahkan ke kejaksaan, artinya mereka sudah selesai melakukan pemeriksaan. Berkas sudah lengkap kan? Baru mereka kemudian patut dan layak untuk melimpahkan kepada kejaksaan. Nah, artinya apa? Polda Metro Jaya kami duga melemparkan bola panas. Mereka kebingungan. Kemudian yang kedua, ya, yang kami mau sampaikan adalah kami juga membutuhkan ini sebagai hak kami sebagai warga negara yang memiliki persamaan hak di mata hukum kita, ya, bahwa kami juga menuntut adanya ketransparansi terhadap 709 dokumen yang dimiliki oleh Joko Widodo, ya, yang dimiliki oleh Joko Widodo itu ada 709 dokumen, ya, yang menurut Badaskrim tanggal 22 Mei 2025 itu sudah di-spill oleh mereka sekitar 55. Ini kalau para teman-teman jurnalis ingat ya, mereka sudah spill sekitar 55 dari 709 dokumen tersebut, yaitu isinya transkrip, isinya registrasi, kemudian isinya foto-foto KKN dan sebagainya. Itu kurang lebih ada 55 dan saat ini sudah kami lakukan penelitian. Nah, kalau Badaskrim sudah spill, berarti kami juga menuntut keterbukaan atas Undang-Undang Informasi Publik terhadap sisa 564 dokumen yang lain untuk kami lakukan penelitian. Nah, teman-teman, dari 709 dokumen kami sudah meyakini bahwa salah satunya adalah soal skripsi. Ya, kami bertiga sudah berkali-kali sampaikan bahwa skripsi dari Joko Widodo itu adalah skripsi palsu. Kami meyakini berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan metodologi riset bahwa skripsi tersebut palsu. Berikutnya lagi, tanggal 22 Mei 2025 juga Badaskrim juga mengeluarkan transkrip nilai, ya, transkrip nilai atas nama Joko Widodo. Justru dari situlah kami melihat sekali lagi dokumen yang ketiga ini juga dokumen transkrip nilai palsu. Sebab kalau transkrip nilai seorang sarjana kehutanan UGM lulusan 1985, ya, transkrip nilainya seperti ini. Ya, ya, ini skripsi palsu, ya, skripsinya palsu. Transkrip nilai lulusan kehutanan UGM tahun 1985 harus seperti ini. Harus seperti ini, wajib seperti ini. Tidak seperti transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Badaskrim waktu itu, yang menyatakan itu adalah transkrip nilai dari Joko Widodo. Artinya transkrip nilai itu pun palsu, 99,9%. Nah, dari 3 bangunan dokumen ini saja kita sudah bisa membuat sebuah simpulan bahwa beliau ini tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan UGM. Kami bisa pastikan. Sebab ya, dokumen utama yang selama ini dianggap sebagai dokumen asli, ya, kita bisa lihat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Roy, ya. Jadi ini adalah ijazah asli. Ijazah, ya. Mas ini. Oke, iya. Saya mau tunjukkan, ya. Ini yang asli. Ini ya, ini lulus tahun 85. Ya, ini adalah ijazah asli 100% 24 karat dari lulusan sarjana kehutanan UGM tahun 1985. Inilah bentuk ijazah asli,
ya. UGM itu universitas terbaik di Indonesia, ya. Tidak mungkin mengeluarkan ijazah abal-abal. Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli, ya. Dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat, dari apanya yang paling ceto welo-welo, apanya, ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali, materai, ya, materai, ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, ini adalah ijazah yang dikeluarkan bulan Mei 1985 dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah Joko Widodo dikeluarkan bulan November 1985. Masa materainya turun? Tidak mungkin kan? Masa materainya turun? Kan tidak mungkin itu, ya? Kan tidak mungkin itu, ya? Nah, jadi dari sini saja belum kita sampaikan ada 11 perbedaan, ya. Ini kalau permainan anak-anak itu, ya. Coba Anda bisa lihat perbedaannya gitu. Itu ada 11 perbedaan, ya. Yang jelas sekali. Nah, terus saya spill boleh ya, Mas? Saya spill satu-satu. Soal emboss atau emboss, ya. Emboss ini adalah cetakan sebuah cap, ya. Cetakan sebuah cap itu yang digunakan untuk mengunci tanda tangan yang bersangkutan. Jadi bukan sebuah ornamen biasa-biasa saja. Yang penting ada embossnya, bukan. Ya, emboss itu adalah bukan sekedar ornamen tapi cap untuk mengunci tanda tangan. Kalau cap ini digunakan untuk mengunci tanda tangan, artinya capnya dulu atau tanda tangannya dulu? Ya, tanda tangannya dulu kan, baru dicap. Nah, itu bisa dibuktikan dengan uji forensik digital. Tanda tangannya dulu atau capnya dulu. Nah, kami bisa pastikan, ya, bahwa ijazah yang waktu itu diposting oleh Dian Sandi Utama tanggal 1 April 2025 ini seperti ini, ya. Satu, ini beda dengan ijazah yang ditampilkan kepada kami di gelar perkara khusus 15 Desember 2020. Beda. Ya, kami bisa pastikan beda. Jadi ada dua versi ijazah Joko Widodo yang keluar. Kalau kita lihat dari postingan Dian Sandi Utama yang menyatakan ijazah ini asli, kemudian yang kemarin ditunjukkan kepada kami di gelar perkara khusus itu juga sebuah versi yang beda, ya. Kalau kita lihat dari sisi embossnya, coba teman-teman lihat, ya. Apakah ada embossnya? Nggak ada kan? Nggak ada, ya. Nah, pada yang versi ijazah Joko Widodo 15 Desember 2025 terlihat samar-samar ada embossnya, ya. Memang tidak bisa kami tunjukkan karena kami pun hanya boleh melihat, tidak boleh memfoto. Terlihat seakan-akan ada embossnya, tetapi mata kami bertiga ini adalah mata peneliti. Kami langsung tahu bahwa emboss itu tidak merupakan sebuah cap timbul yang tetapi printing, ya. Karena yang kami lihat dan sudah kami raba pada ijazah asli ini, ya, embossnya itu ceklok, ya, ceklok artinya cetak tinggi, ceklok, ya, cetak tinggi, dan itu susah sekali untuk dipalsukan, teman-teman, ya, karena itu ada ornamen rahasianya pada emboss itu. Jadi dia bukan semata-mata seperti bulat seperti itu, ya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, sahabat saya itu teman saya Tulistyo Sigit Prabowo, ya, untuk janganlah memberikan buah mangga yang karbitan, buah mangga yang masih mentah tapi dikarbit ke kejaksaan. Anda harus profesional, sebagaimana yang diminta, ya, bahwa kepolisian itu harus melakukan reformasi total, termasuk di sini. Jangan berikan mangga mentah karbitan kepada kejaksaan. Yang ada nanti pingpong sana pingpong sini, ya. Karena kejaksaan udah pasti akan mengembalikan lagi berkas itu kepada kepolisian. Biayanya besar sekali yang harus ditanggung oleh negara ini, ditanggung oleh pajak kita, ya. Setiap kasus ini menghasilkan
membutuhkan biaya besar sekali ya, ratusan juta bahkan mungkin miliaran. Masa kita semua akan kalah melawan satu orang yang jelas-jelas melakukan pemalsuan. Baik, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan, saya hanya ingin menambahkan sedikit ya, bahwa ada beberapa versi ijazah Jokowi yang sudah keluar dan sudah kita dapatkan juga, yaitu mulai dari KPU Solo 1, KPU DKI 2, KPU Pusat 3, Dian Sandi 4, Bareskrim Mabes Polri tanggal 22 Mei 5, dan terakhir di gelar perkara 6. Jadi ada 6 versi. Nah, 6 versi itu kita meyakini itu tidak sama, beda, entah 1 atau 2, yang jelas beda. Karena itu kalau ada satu saja beda, berarti ada yang tidak benar, ya kan? Tidak mungkin kemudian dua-duanya asli. Yang ada adalah dua-duanya palsu, pasti begitu ya. Oke, ada yang mau nambahkan lagi? Pak Gitu, silakan. Terima kasih. Ini menarik ya. Saya ikut